Jangan sentuh. Tanganmu bau. Kalimat itu meluncur tajam. Setajam kuku wanita berpakaian mewah yang baru saja menampar pipi seorang ibu berpakaian lusuh di tengah mall elit. Suara tamparan itu begitu keras, plak, hingga menghentikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. Sang pelayan toko tersenyum puas, mengira ia baru saja mengusir gelandangan yang mengganggu pemandangan. Namun, ia tidak tahu bahwa wanita yang memegangi pipinya yang merah itu sedang merogoh saku, menekan sebuah tombol merah di ponsel khusus. 10 menit kemudian, sirine darurat mal berbunyi, pintu-pintu otomatis terkunci, dan manajer area berlari pucat pasi sambil berteriak, "Siapa yang berani menyentuh Ibu Zafira?" Apa yang terjadi selanjutnya bukan sekadar pemecatan, melainkan sebuah mimpi buruk yang tak akan pernah. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Ya, absen dulu yuk di kolom komentar. Kalian mendengarkan cerita ini dari kota mana saja? Matahari Jakarta siang itu terasa begitu bengis, seolah ingin melelehkan aspal jalanan. Uap panas mengepul dari trotoar, menciptakan fatamorgana yang menyilaukan mata. Di tengah hiruk-pikuk klakson kendaraan dan debu jalanan, seorang wanita melangkah perlahan menuju pelataran parkir sebuah pusat perbelanjaan paling megah di ibu kota, Grand Royal Mall. Wanita itu, Zafira, menyeka bulir keringat yang mengalir di pelipisnya dengan punggung tangan. Tidak ada tisu, tidak ada sapu tangan sutra yang biasanya ia bawa. Hari ini, Zafira meninggalkan semua atribut kemewahannya. Tidak ada mobil sedan hitam mengkilap dengan sopir pribadi yang membukakan pintu. Tidak ada tas branded seharga 1 unit apartemen yang biasa menggantung di lengannya. Tidak ada perhiasan berlian yang memantulkan cahaya. Zafira hanya mengenakan sebuah gamis katun berwarna coklat tanah yang warnanya sudah mulai memudar karena terlalu sering dicuci. Di kakinya, hanya terpasang sepasang sandal jepit karet tipis yang alasnya sudah mulai licin. Penyamaran ini bukan tanpa alasan. Sebagai istri dari pemilik jaringan mal terbesar di Nusantara, telinganya sudah terlalu panas mendengar desas-desus miring tentang salah satu penyewa tempat paling prestisius di mal miliknya ini, butik tas mewah asal Eropa, Le Vian. Katanya pelayanannya bintang 5, tapi kok banyak DM masuk Instagram saya bilang kalau SPG-nya pilih kasih? Gumam Zafira dalam hati. Ia membetulkan letak hijab instannya yang sedikit miring tertiup angin panas. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak butuh laporan tertulis di atas kertas putih bersih yang disodorkan manajer di ruang ber-AC. Ia butuh melihat, mendengar, dan merasakan sendiri kebenarannya. Zafira ingin tahu, apakah slogan, melayani dengan hati, yang terpampang besar di depan toko itu nyata, atau hanya sekadar omong kosong belaka. Langkah kakinya membawanya masuk ke lobi utama mall. Hembusan udara dingin dari pendingin ruangan sentral langsung menyergap kulitnya, memberikan kontras yang tajam dengan neraka di luar sana. Zafira menarik napas panjang, menikmati aroma pengharum ruangan khas mall, campuran wangi vanila dan bunga lili yang menenangkan. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian modis, menenteng kantong belanjaan berwarna-warni. Beberapa pasang mata sempat melirik arah Zafira, namun tatapan mereka hanya singgah sedetik sebelum berpaling dengan ekspresi aneh. Tatapan yang seolah bertanya, sedang apa orang lusuh ini di tempat semewah ini? Zafira mengabaikan tatapan-tatapan itu. Ia terus berjalan menuju lantai dasar, tempat di mana deretan butik high-end berada. Lantai marmer yang dipijaknya begitu berkilau hingga bisa memantulkan bayangan tubuhnya yang sederhana. Dan di sanalah tujuannya berada. Butik Le Vian. Fasad tokonya saja sudah mengintimidasi. Kaca jendela setinggi 3 meter menampilkan manekin-manekin tanpa kepala yang mengenakan tas-tas kulit eksotis. Pencahayaan di dalamnya diatur sedemikian rupa, redup namun elegan, membuat setiap produk yang dipajang terlihat seperti benda pusaka keramat. Gagang pintu butik itu terbuat dari kuningan yang dipoles emas, berkilau angkuh menantang siapa saja yang hendak menyentuhnya. Zafira menarik napas sekali lagi, menyiapkan mental. Ia tahu ini tidak akan mudah. Tapi ia tidak menyangka akan seburuk apa sambutan yang akan ia terima. Perlahan, tangan Zafira terulur hendak mendorong pintu kaca berat itu. Namun, belum sempat telapak tangannya menyentuh gagang pintu, seorang sekuriti berseragam safari hitam yang berdiri di samping pintu langsung bergerak cepat. Tubuhnya yang besar dan tegap seketika menghalangi jalan Zafira. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat dagunya sedikit, memberikan isyarat nonverbal yang sangat jelas, minggir. Permisi, Pak. Saya mau masuk.
Ucap Zafira dengan suara lembut, mencoba tersenyum ramah. Security itu tidak membalas senyumnya. Matanya memindai Zafira dari ujung sandal jepit yang berdebu, hingga ke ujung hijabnya yang sederhana. Ada kerutan jijik yang samar di hidung pria itu. Mau ngapain? Tanyanya ketus, tanpa basa-basi. Nadanya bukan bertanya, tapi menginterogasi. Seolah Zafira adalah tersangka pencopetan yang tertangkap basah. Saya mau lihat-lihat koleksi tas di dalam. Pak, katanya ada model baru yang rilis minggu ini. Jawab Zafira tenang, meski hatinya mulai mendidih melihat perlakuan diskriminatif di depan mata kepalanya sendiri. Lihat-lihat. Security itu mendengus, tawa mengejek lolos dari bibirnya. Bu, ini bukan pasar tumpah. Ini Levian. Ibu tahu harga gantungan kuncinya saja berapa? Bisa buat makan keluarga ibu sebulan. Salah alamat kali. Mending ibu ke basemen, di sana ada bazar baju kiloan. Zafira mengepalkan tangannya di balik gamis. Sabar, Zafira. Tonton dramanya sampai habis. Batinnya menguatkan diri. Loh, memangnya ada aturan yang melarang orang berpakaian seperti saya untuk masuk? Uang saya sah kok, Pak, bukan uang palsu. Keributan kecil di depan pintu itu rupanya menarik perhatian dari dalam. Pintu kaca terbuka. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung menyeruak keluar, bercampur dengan udara dingin AC toko yang menusuk tulang. Seorang wanita muda melangkah keluar dengan anggun. Sepatu high heelsnya berbunyi tak-tak berirama di atas lantai marmer, terdengar seperti ketukan palu hakim. Wanita itu cantik, sangat cantik. Rambutnya disanggul modern tanpa ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Wajahnya dipoles makeup tebal namun rapi, dengan lipstik merah menyala yang menegaskan bentuk bibirnya yang sinis. Di dadanya, tersemat papan nama berlapis emas bertuliskan, Clarissa, Senior Associate. Clarissa berdiri di ambang pintu, berkacak pinggang. Matanya yang tajam menatap Zafira seolah sedang melihat bangkai tikus yang tergeletak di depan teras rumah mewahnya. Ia tidak bertanya pada security, ia langsung mengarahkan telunjuknya yang lentik dan berkutek merah marun tepat ke wajah Zafira. Ada apa ini ribut-ribut? Pak Asep, kenapa orang ini dibiarkan berdiri di sini? Menghalangi view toko saya saja. Suara Clarissa terdengar merdu, namun intonasinya penuh racun. Ini, Mbak Clarissa, lapor security itu dengan nada mengadu. Ibu ini ngeyel mau masuk. Katanya mau beli tas. Clarissa tertawa. Tawanya renyah, tapi terdengar sangat mengerikan di telinga Zafira. Tawa itu adalah jenis tawa yang biasa digunakan orang-orang sombong untuk meruntuhkan harga diri orang lain. Clarissa melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Zafira, lalu mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah-olah Zafira mengeluarkan bau busuk yang tak tertahankan. Beli? Clarissa mengulangi kata itu dengan nada mengejek. Matanya menelanjangi penampilan Zafira. Ibu, dengar ya, di dalam sana, satu tas harganya bisa buat beli harga diri ibu 10 kali lipat. Saya nggak butuh pembeli halu. Saya juga nggak butuh orang yang cuma mau numpang ngadem karena di luar panas. Clarissa membetulkan letak blazernya, lalu menatap Zafira dengan tatapan membunuh. Sekarang, mending ibu pergi. Jangan bikin kotor lantai toko saya dengan sandal jepit butut itu. Dan satu lagi, jangan berani-berani masuk. Nanti AC di dalam jadi bau keringat orang miskin. Hinaan itu menggantung di udara, setajam belati yang baru diasah. Namun, Zafira tidak bergeming 1 milimeter pun. Kakinya yang beralaskan sandal jepit karet itu justru melangkah maju, melewati ambang pintu, menembus batas suci yang ditetapkan Clarissa. Security yang bernama Asep itu terperangah. Telat bereaksi karena tidak menyangka wanita, gembel, ini punya nyali untuk menerobos masuk setelah dihardik sedemikian rupa. Begitu Zafira menginjakan kaki di atas karpet bludru abu-abu yang empuk di dalam butik, suasana seketika berubah. Hening. Musik klasik gubahan Mozart yang mengalun pelan dari speaker tersembunyi terasa mencekam. Udara di dalam sini jauh lebih dingin dari lobi mall, menusuk pori-pori kulit, membawa aroma samar kulit sapi asli berkualitas tinggi dan deterjen lantai premium. Tulia? Jerit Clarissa. Suaranya melengking memecah keanggunan toko. Ia berbalik badan dengan gerakan dramatis, heelsnya berdecit di lantai. Siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar. Lantai saya baru dipoles. Zafira menarik napas dalam,
membiarkan aroma kemewahan itu memenuhi paru-parunya. Aroma yang sangat ia kenal karena ia sendiri yang menyetujui anggaran untuk pengharum ruangan toko ini bulan lalu. Dengan tenang, ia menatap mata Clarissa yang melotot garang. "Mbak, saya calon pembeli," ucap Zafira. Suaranya datar namun bervolume, cukup keras untuk didengar oleh 3 orang pelanggan lain yang sedang duduk di sofa kulit di sudut ruangan. "Tugas Anda melayani, bukan menjadi juri kontes kecantikan. Atau di toko ini ada aturan tertulis kalau pembeli harus pakai gaun malam?" 3 pelanggan itu, ibu-ibu sosialita dengan rambut disasak tinggi dan leher penuh emas, serentak menoleh. Mereka menurunkan kacamata hitam yang bertengger di hidung, menatap Zafira dengan pandangan jijik bercampur geli. Salah satu dari mereka, wanita bertubuh tambun dengan kipas tangan bulu-bulu, terkikik pelan sambil berbisik pada temannya. "Jeng, lihat tuh. Ada tukang cuci piring nyasar. Dikira ini pasar impres kali ya?" Clarissa mendengar tawa itu dan merasa mendapat dukungan. Kepercayaan dirinya melambung. Ia berjalan mendekati Zafira sambil menyambar sebuah kemoceng bulu ayam dari meja kasir. Ia mengibaskan kemoceng itu ke arah bahu Zafira, seolah sedang membersihkan debu tak kasat mata, atau lebih tepatnya, mengusir hama. Wus, wus. Debu dari kemoceng itu beterbangan di depan wajah Zafira. "Aduh, tolong ya sadar diri," cibir Clarissa sambil terus mengibaskan kemoceng itu semakin dekat ke wajah Zafira. "Kamu lihat tas yang dipajang di rak itu? Yang paling kecil aja harganya 50 juta. 50 juta. Kamu kerja nyuci baju dari zaman Majapahit sampai kiamat juga nggak bakal kebeli talinya doang. Udah sana, hus, hus. Jangan bikin malu pemandangan." Zafira menepis kemoceng itu pelan namun tegas. Matanya terkunci pada satu objek di tengah ruangan. Di sana, di dalam sebuah kotak kaca anti peluru yang disorot lampu spotlight khusus, bertengger sebuah tas tangan berwarna merah marun. Kulitnya berkilau eksotis, dengan aksen kunci emas berbentuk bunga teratai. Itu adalah The Royal Lotus, koleksi terbatas yang hanya diproduksi 5 buah di seluruh dunia. Dan Clarissa tidak tahu, sketsa desain tas itu lahir dari tangan Zafira sendiri 2 tahun lalu di meja makan rumahnya, terinspirasi dari bunga teratai di kolam ibunya. Ironi yang menyakitkan, Zafira adalah ibu dari mahakarya itu. Namun kini ia dilarang bahkan hanya untuk memandangnya. Tanpa mempedulikan ocehan Clarissa yang semakin kasar, Zafira melangkah mendekati etalase kaca itu. Langkahnya pasti, punggungnya tegak. Aura kepemimpinannya yang biasa ia sembunyikan di balik baju lusuh, sedikit demi sedikit mulai bocor keluar. "Saya mau lihat yang itu," kata Zafira sambil menunjuk tas merah marun tersebut. "Keluarkan. Saya mau cek jahitan dalamnya." Clarissa ternganga. Mulutnya terbuka lebar seolah rahangnya baru saja copot. Sedetik kemudian, tawa meledak dari mulutnya. Tawa yang keras, menghina, dan memuakan. Para sosialita di sofa pun ikut tertawa terbahak-bahak. Seolah Zafira baru saja melontarkan lelucon paling konyol abad ini. "Ya ampun, dia mau cek jahitan katanya," seru si ibu bertubuh tambun sambil menepuk-nepuk paha temannya. "Mimpi apa semalam? Situ ngerti tas branded? Paling taunya tas kresek." Wajah Clarissa memerah karena menahan tawa, tapi matanya memancarkan kebencian murni. Ia melangkah cepat, memotong jalan Zafira, lalu berdiri merentangkan tangan di depan etalase kaca itu, menjadi perisai hidup bagi tas mahal tersebut. "Heh, halu. Dengar baik-baik ya," desis Clarissa, napasnya yang berbau permen mint menerpa wajah Zafira. "Tas ini harganya setara harga diri kamu, keluarga kamu, dan tetangga sekampung kamu digabung jadi satu. Kamu pikir saya bakal buka kunci kaca ini buat orang yang tangannya penuh kuman kayak kamu? Jangan mimpi. Nanti tasnya lecet kena kulit kasar kamu. Siapa yang mau ganti rugi? Ginjal kamu dijual juga kurang." Kata-kata itu sudah melampaui batas profesionalisme. Itu adalah serangan personal. Namun, Zafira masih menahan diri. Ia butuh bukti pamungkas. Bukti fisik bahwa diskriminasi di sini bukan hanya sekadar ucapan, tapi tindakan. "Mbak Clarissa," ucap Zafira, menyebut nama dinametak itu dengan penekanan dingin. "Setiap barang di toko ini dipajang untuk dijual. Selama saya belum menyentuhnya dengan tangan kotor atau merusaknya, saya punya hak untuk melihat. Minggir." Zafira melangkah maju lagi,
Kali ini ia benar-benar berniat memegang kaca etalase itu, hendak melihat detail kunci emas yang ia desain sendiri. Ia ingin memastikan apakah pengrajin di Italia benar-benar mengerjakan detail kelopak bunga teratai itu sesuai instruksinya. Tangan Zafira terulur. Ujung jarinya tinggal beberapa sentimeter dari permukaan kaca yang dingin. Namun, gerakan itu memicu amarah buta di mata Clarissa. Bagi Clarissa, gerakan tangan Zafira itu adalah sebuah invasi. Sebuah penistaan terhadap kuil kemewahan yang ia jaga. Insting predatornya keluar. Dengan gerakan kilat, tangan kanan Clarissa menyambar pergelangan tangan Zafira. Kuku-kukunya yang panjang, runcing, dan dipoles cat merah darah itu mencengkram kulit lengan Zafira dengan kekuatan penuh. Ujung-ujung kuku itu menancap dalam, menembus lapisan kulit, menciptakan rasa perih yang menyengat. Awe! Zafira meringis kaget. Bukan karena sakit fisik semata, tapi karena syok atas serangan fisik yang tiba-tiba. Cengkraman itu begitu kuat, seolah Clarissa ingin meremukan tulang pergelangan tangan Zafira saat itu juga. Wajah cantik pelayan itu berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan, urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Zafira, lalu berteriak dengan suara yang menggema hingga ke sudut-sudut toko, membuat para sosialita berhenti tertawa dan security di pintu tersentak kaget. Ku bilang jangan sentuh. Budek ya? Rasa perih menjalar cepat dari pergelangan tangan Zafira, seolah ada api yang disulut tepat di bawah kulitnya. Kuku-kuku merah Clarissa bukan sekadar menempel, melainkan menekan hingga daging putih di sekitar cengkraman itu berubah pucat pasi. Zafira bisa merasakan getaran kemarahan dari tangan wanita itu, getaran yang merambat lurus ke tulang lengannya. Lepaskan tangan saya. Zafira mendesis. Suaranya tidak lagi lembut. Nada bicaranya turun satu oktav, berat dan penuh peringatan. Itu adalah suara yang biasa ia gunakan di ruang rapat direksi saat memecat eksekutif yang korup, suara yang seharusnya membuat siapapun berpikir dua kali sebelum membantah. Tapi Clarissa sudah dibutakan oleh arogansi. Alih-alih melepaskan, ia justru menyentak tangan Zafira kasar ke belakang, membuat tubuh Zafira terhuyung hampir menabrak rak pajangan berisi dompet-dompet kulit ular. Lepaskan? Enak saja, bentak Clarissa, matanya melotot nyaris keluar dari rongganya. Napasnya memburu, kembang kempis seperti banteng yang melihat kain merah. Kamu pikir kamu siapa berani memerintah saya di kandang saya sendiri? Kamu itu cuma kuman. Virus. Keberadaanmu di sini saja sudah menurunkan kelas butik ini. Zafira menegakkan tubuhnya kembali. Ia mengibaskan tangannya kuat-kuat, memaksa cengkraman Clarissa terlepas. Srek. Kuku tajam itu sempat menggores kulit lengan Zafira, meninggalkan jejak garis merah tipis yang perlahan mulai mengeluarkan butiran darah. Zafira menatap luka itu sekilas, lalu menatap Clarissa dengan sorot mata yang kini berubah total. Tidak ada lagi keramahan di sana. Yang tersisa hanya dinginnya kutub utara. Anda melukai saya, ucap Zafira pelan. Kata-katanya menggantung di udara, berat dan menakutkan. Ini penganiayaan. Anda sadar konsekuensi hukumnya? Hukum. Clarissa tertawa melengking. Kepalanya mendongak angkuh. Jangan bicara soal hukum sama saya. Gembel. Hukum itu mainannya orang berduit. Orang kaya kamu? Lapor polisi pun bakal diketawain. Bilang apa? Pak polisi, saya dicakar pas mau pegang tas 500 juta padahal dompet saya isinya cuma bon utang. Hahaha. Para sosialita di sofa ikut tertawa. Suara mereka seperti paduan suara sumbang yang memuakan. Duh, Mbak Clarissa, usir aja deh. Bikin sakit mata. Lagian dia ngomongnya sok ye banget. Pakai bahasa hukum segala. Paling juga nonton sinetron di TV tetangga. Celetuk si ibu berkipas bulu, sambil meminum teh yang disajikan pegawai toko lain. Zafira melangkah maju satu langkah, mempersempit jarak antara dirinya dan Clarissa. Ia tidak takut. Ia justru menantang. Jaga mulut Anda. Suara Zafira meninggi, memotong tawa mereka. Pembeli adalah raja. Tidak peduli dia datang pakai jas Armani atau pakai kaos oblong. Selama dia punya niat membeli, Anda wajib melayani dengan hormat. Itu etika dasar berdagang. Dan Anda baru saja meludahi etika itu. Wajah Clarissa berubah warna. Dari putih bedak tebal menjadi merah padam, lalu ungu karena menahan amarah yang meledak di ubun-ubun. Kalimat,
Pembeli adalah raja, yang keluar dari mulut wanita berbaju lusuh ini terdengar seperti penghinaan paling kotor baginya. Baginya, raja haruslah memakai mahkota emas, bukan hijab kusam. Baginya, Zafira bukan raja, melainkan sampah yang berani menceramahinya. Dada Clarissa naik turun dengan cepat. Urat lehernya menonjol. Akal sehatnya lenyap seketika, digantikan oleh insting purba untuk menyakiti. Raja? Kamu bilang kamu raja? Teriak Clarissa histeris. Ngaca! Di toilet umum sana ngaca. Kamu itu bukan raja. Kamu itu pengemis yang gak tahu diri. Gerakan itu terjadi begitu cepat. Namun bagi Zafira, waktu seolah melambat. Ia melihat bahu kanan Clarissa tertarik ke belakang. Ia melihat otot lengan wanita itu menegang di balik blazer hitam ketatnya. Ia melihat telapak tangan yang terbuka lebar, dengan jari-jari lentik yang siap menghukum. Zafira ingin menghindar, tapi kakinya terpaku oleh rasa tak percaya. Dia tidak mungkin berani, pikir Zafira. Ini mall saya. Tidak mungkin ada karyawan yang berani memukul di bawah sorot CCTV. Namun Zafira salah. Kebencian tidak butuh logika. Tangan Clarissa melayang membelah udara. Suara desingan angin terdengar sepersekian detik sebelum plaaak. Suara itu meledak. Keras. Kering. Menyakitkan. Dunia Zafira berputar sesaat. Kepalanya tersentak kuat ke kiri akibat dampak benturan itu. Rasa panas yang luar biasa langsung menjalar di pipi kanannya. Seolah ada setrika panas yang baru saja ditempelkan di sana. Telinganya berdengung panjang, ngiing, menenggelamkan alunan musik klasik Mozart yang masih bermain dengan ironis di latar belakang. Hening. Butik, Levian, yang tadinya bising oleh tawa mengejek, kini senyap seperti kuburan. Si ibu sosialita menjatuhkan kipas bulunya ke lantai saking kagetnya. Pegawai toko lain yang sedang melayani tamu terdiam mematung dengan mulut ternganga. Bahkan security di depan pintu membeku. Tamparan itu bukan sekadar tamparan ringan. Itu adalah tamparan penuh tenaga. Tamparan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, bukan hanya menyakiti. Zafira masih menunduk. Wajahnya berpaling ke samping. Rambut halusnya yang sedikit keluar dari hijab menutupi sebagian wajahnya. Tangan kanannya perlahan terangkat, gemetar, menyentuh pipinya yang kini terasa tebal dan berdenyut kencang. Kulit halusnya terasa panas membara. Ia bisa merasakan cap 5 jari tercetak jelas di sana. Tentu saja sakit. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa syok yang menghantam jiwanya. Seumur hidupnya, dari ia kecil hingga menjadi istri konglomerat, belum pernah ada satu tangan pun yang mendarat kasar di wajahnya. Ayahnya tidak pernah memukulnya. Suaminya memperlakukannya bak ratu. Dan kini, seorang pelayan toko tas, penyewa di gedungnya sendiri, baru saja mendaratkan tamparan keras di wajahnya hanya karena penampilannya. Napas Zafira terdengar berat di tengah keheningan ruangan. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata. Justru, rasa perih di pipinya itu membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Membakar habis topeng, wanita sabar, yang ia kenakan. Perlahan, sangat perlahan, Zafira memutar lehernya kembali menghadap Clarissa. Gerakan itu begitu tenang hingga membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya meremang. Saat wajah Zafira terangkat, terlihatlah sorot matanya. Mata teduh itu kini telah berubah menjadi 2 kawah es yang siap membekukan darah. Menusuk. Mematikan. Clarissa, yang tadinya merasa puas dan superior setelah melampiaskan amarahnya, tiba-tiba merasakan sensasi aneh di perutnya saat bertatapan langsung dengan mata itu. Senyum kemenangan di bibir merahnya sedikit goyah. Ada aura gelap yang mendadak keluar dari tubuh wanita lusuh di depannya ini. Aura yang membuatnya ingin mundur selangkah. Namun egonya menahan kakinya tetap di tempat. Zafira tidak berteriak. Ia tidak membalas memukul. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan pipinya yang merah menjadi saksi bisu kebiadaban yang baru saja terjadi. Tangan kirinya turun ke sisi tubuh, mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu. Suara Zafira terdengar serak, nyaris berbisik, tapi gema suaranya mengisi seluruh ruangan. Kamu baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu, Clarissa. Clarissa tersentak mendengar namanya disebut dengan nada sedingin itu. Ketakutan sesaat tadi langsung ia tepis. Ah, cuma gertakan sambal gembel, pikirnya. Ia harus mempertahankan dominasinya.
Ia harus menang. Clarissa meludah ke samping, tepat ke arah sepatu sandal Zafira. Kesalahan? Cibir Clarissa. Suaranya kembali meninggi untuk menutupi kegugupannya. Kesalahan saya cuma satu, yaitu nggak nyeret kamu keluar dari tadi. Itu pelajaran buat sampah yang nggak tahu diri. Biar sadar posisi. Langit sama bumi itu beda, jangan maksa mau naik. Clarissa berbalik, menatap ke arah pintu dengan wajah bengis. Ia melambaikan tangannya kasar pada dua orang sekuriti bertubuh kekar yang kini sudah berdiri siaga. Pak Asep, Pak Budiman, tunggu apa lagi? Teriak Clarissa melengking, jarinya menunjuk wajah Zafira yang masih merah lebam. Serat betina ini keluar. Bawa ke tempat sampah belakang. Jangan lewat pintu depan, nanti pengunjung lain jijik lihat dia. Buang dia kayak kucing kurap. Sekarang. Perintah Clarissa bekerja layaknya mantra pemanggil iblis. Dari balik pintu kaca, dua sosok berbadan tegap yang sedari tadi bersiaga, Asep dan Budiman, langsung melangkah masuk dengan derap langkah berat yang mengguncang lantai marmer. Sepatu bot militer mereka beradu keras dengan lantai, menciptakan irama ancaman yang kian mendekat. Tubuh mereka menjulang seperti dua menara beton, menghalangi cahaya lampu, menciptakan bayangan gelap yang menelan tubuh mungil Zafira. Siap, Mbak Clarissa, sahut Asep dengan suara bariton yang parau. Wajahnya keras, tanpa belas kasih, tipikal wajah orang yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan kotor tanpa banyak tanya. Tanpa peringatan, tanpa kata, permisi. Tangan-tangan besar dan kasar itu langsung menyambar tubuh Zafira. Asep mencengkram lengan kiri Zafira, sementara Budiman mengunci lengan kanannya. Cengkraman mereka bukan sekadar pegangan untuk menuntun, melainkan cengkraman untuk melumpuhkan. Jari-jari mereka yang besar menekan daging lengan Zafira begitu kuat, hingga rasanya tulang humerusnya akan retak detik itu juga. Lepaskan saya! Teriak Zafira, suaranya pecah di antara rasa sakit dan amarah. Ia meronta sekuat tenaga, mencoba memutar tubuhnya. Namun tenaga dua laki-laki dewasa ini terlalu besar untuk dilawan. Tubuhnya terguncang hebat. Hijabnya yang tadi rapi kini miring berantakan, memperlihatkan sedikit anak rambut yang basah oleh keringat dingin. Diam lu! Bentak Budiman tepat di telinga Zafira. Aroma tembakau menyengat dan bau keringat Apek langsung menusuk hidung Zafira, membuatnya mual. Jangan banyak tingkah. Udah untung gak kita seret pakai tali kayak kambing. Mereka mulai menarik paksa Zafira. Kaki Zafira terseret di atas karpet beludru, sandal jepitnya terlepas satu, meninggalkan jejak keputusasaan. Rasa sakit di pipinya akibat tamparan Clarissa kini berpadu dengan rasa nyeri di kedua bahunya yang ditarik ke arah berlawanan. Kalian melakukan kesalahan besar. Saya bisa tuntut kalian semua. Zafira masih mencoba melawan dengan kata-kata, satu-satunya senjata yang tersisa. Matanya menyapu sekeliling toko, mencari secercah harapan, mencari siapa saja yang masih memiliki hati nurani. Matanya menangkap sosok pria parubaya di dalam ruangan kaca di belakang kasir, ruangan manajer toko. Pria itu, Pak Johan, sedang duduk di kursi empuknya, menatap keributan ini dari balik dinding kaca kedap suara. Mata mereka bertemu. Zafira menatapnya dengan pandangan memohon, berharap otoritas tertinggi di toko ini akan menghentikan kegilaan anak buahnya. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Pak Johan hanya menatap Zafira sekilas dengan ekspresi datar, lalu dengan santai memutar kursi kerjanya membelakangi jendela kaca. Ia kembali menatap layar komputernya, seolah-olah Zafira hanyalah lalat yang sedang dibasmi, gangguan kecil yang tidak layak mendapatkan perhatiannya. Pengkhianatan dalam diam itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan Clarissa. Sang pemimpin tahu, dan sang pemimpin membiarkannya. Lihat. Clarissa tertawa puas, berjalan santai mengikuti Zafira yang sedang diseret. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya, mengarahkan kamera tepat ke wajah Zafira yang kusut dan kesakitan. Cekrek, cekrek. Lampu kilat ponsel menyambar-nyambar, mendokumentasikan momen paling memalukan dalam hidup Zafira. Senyum dong, Bu Gembel, ejek Clarissa sambil melihat hasil fotonya. Ini bakal jadi konten bagus buat grup WhatsApp karyawan mall. Judulnya, Gelandangan Sokaya Diusir Paksa. Hahaha, lapor polisi? Silakan. Siapa yang bakal percaya orang kaya kamu lawan, Levian? Polisi juga bakal ketawa lihat baju kamu. Lepas, seses hahaha.
Zafira mendesis menahan sakit. Kuku Budiman menancap semakin dalam saat mereka mendekati pintu keluar. Bukan pintu depan yang megah, melainkan pintu samping sempit yang menuju lorong pengangkut sampah. Lorong yang gelap, bau, dan penuh dengan limbah restoran. Mereka ingin membuangnya seperti sampah. Benar-benar seperti sampah. Di tengah kepanikan dan rasa sakit yang mendera, otak Zafira bekerja cepat. Ia sadar, tidak ada gunanya berdebat dengan manusia-manusia yang sudah kehilangan akal sehatnya ini. Logika tidak akan mempan. Ancaman hukum ditertawakan. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan kekuasaan. Kekuasaan absolut yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Tangan kanan Zafira terkunci mati oleh Budiman. Tapi tangan kirinya, meski dicengkram Asep, masih memiliki sedikit ruang gerak karena Asep sibuk membuka pintu darurat dengan tangan satunya. Ini kesempatannya. Satu-satunya kesempatan. Dengan sisa tenaga terakhir, Zafira menyentakkan lengan kirinya ke bawah, memanfaatkan momen saat Asep lengah sedikit. Cengkraman Asep melonggar sesaat. Tangan Zafira meluncur cepat, masuk ke dalam saku gamisnya yang dalam. Ngapain lu? Teriak Asep kaget, menyadari gerakannya. Mau ambil pisau ya? Awas, dia bawa senjata. Kepanikan melanda security itu. Mereka mengira wanita lusuh ini adalah kriminal nekat. Cengkraman mereka mengetat kembali dengan brutal, mencoba menarik tangan Zafira keluar dari saku. Jangan macem-macem, hardik Budiman, memiting leher Zafira dari belakang. Napas Zafira tercekat. Oksigen di paru-parunya menipis. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Tapi jari-jarinya di dalam saku sudah menyentuh benda dingin itu. Bukan pisau. Bukan dompet. Melainkan sebuah ponsel hitam matte yang sangat tipis, tanpa layar sentuh lebar, hanya tombol-tombol fisik taktil. Itu adalah ponsel satelit emergency khusus untuk VVIP, direksi utama dan pemilik saham mayoritas. Ponsel yang terhubung langsung ke jaringan keamanan pusat tanpa perantara, tanpa sinyal operator biasa, dan tanpa bisa diblokir. Zafira tidak perlu melihatnya. Ia hafal letak tombol itu. Di bagian tengah, ada satu tombol fisik yang sedikit menonjol dengan tekstur kasar. Tombol panik. Tombol kiamat. Di ambang kesadaran, saat tubuhnya hampir dilempar keluar ke lorong sampah yang bau busuk, jari jempol Zafira menekan tombol itu sekuat tenaga. Klik. Tekanan itu terasa solid. Zafira tidak tahu apakah sinyal itu terkirim. Ia tidak tahu apakah ada yang mendengar. Yang ia tahu, detik berikutnya, tubuhnya terbanting keras ke lantai beton dingin di lorong belakang. Pintu besi dibanting menutup di depan wajahnya. Gelap. Namun, di dalam saku gamisnya, sebuah lampu indikator kecil di ponsel itu kini menyala merah darah, berkedip cepat tanpa suara, mengirimkan koordinat dan sinyal bahaya tertinggi ke seluruh sistem keamanan gedung. Code Red, Owner in Distress. Bau busuk sisa makanan basi dan lembabnya air comberan langsung menyergap penciuman Zafira begitu tubuhnya menghantam lantai beton. Rasa nyeri yang tajam menjalar dari panggul hingga ke tulang punggungnya. Di lorong sempit yang remang-remang itu, hanya ada suara dengungan mesin blower AC raksasa yang menderu, seolah menertawakan nasibnya yang baru saja dilempar layaknya bungkusan sampah tak berguna. Namun, Zafira tidak membiarkan rasa sakit itu melumpuhkan logikanya. Waktu adalah esensi. Dengan tangan gemetar hebat, ia merogoh saku gamisnya lagi, mengeluarkan benda yang sejak tadi ia lindungi mati-matian. Ponsel satelit berwarna hitam matte itu kini berkedip-kedip liar. Lampu indikator kecil di sudut atasnya memancarkan cahaya merah yang berdenyut cepat, seirama dengan detak jantung Zafira yang memburu. Bip, bip, bip. Getaran halus namun konstan terasa di telapak tangannya, menandakan koneksi prioritas tinggi sedang dibangun. Zafira tidak menunggu nada sambung. Ia tahu sistem ini. Begitu tombol panik ditekan, saluran langsung terbuka ke ruang kontrol utama, Master Control Room, yang berada di lantai teratas gedung ini, pusat saraf dari seluruh operasional mall. Ia mendekatkan ponsel itu ke bibirnya yang pucat dan sedikit berdarah. Matanya menatap pintu besi yang baru saja tertutup di depannya dengan tatapan nanar. Code Red, bisik Zafira, suaranya parau namun penuh penekanan. Lokasi, Unit Januari 05. Levian. Saya ulangi, Code Red. Otoritas, Zafira Adhitama. Eksekusi protokol penguncian. Hening sejenak.
Hanya ada suara statis halus di telinganya. Lalu, sebuah suara robotik, dingin dan tanpa emosi, menjawab dari seberang, Voice ID confirmed. Priority 1 alert activated. Security team Alpha deployed. Eta, 3 minutes. 3 menit. Ia hanya perlu bertahan 3 menit lagi sebelum badai yang sesungguhnya datang. Namun, belum sempat Zafira memasukkan kembali ponsel itu ke sakunya, suara kunci pintu besi di depannya berbunyi nyaring. Klah, pintu berat itu kembali terbuka lebar. Cahaya terang dari dalam butik menyeruak keluar, menyilaukan mata Zafira yang terbiasa dengan kegelapan lorong. Sosok Asep kembali muncul di ambang pintu, kali ini wajahnya terlihat lebih bengis. Di tangannya, ia memegang sebelah sandal jepit Zafira yang tertinggal di dalam. Nih, sandal butut lu ketinggalan. Asep melempar sandal karet itu tepat ke wajah Zafira. Pluk. Sandal kotor itu mendarat di bahunya sebelum jatuh ke lantai basah. Zafira tidak bergeming. Ia masih memegang ponsel satelit itu di dekat telinganya. Dan itulah kesalahan fatal yang menarik perhatian Asep. Mata security itu menyipit saat melihat benda hitam pipih yang terlihat canggih di tangan wanita, gembel, itu. Benda itu terlihat terlalu mahal, terlalu futuristik, dan sama sekali tidak cocok dengan penampilan Zafira yang lusuh. Asep melangkah maju, masuk ke area lorong yang bau. Itu apaan? Lu bawa walkie-talkie? Lu mata-mata ya? Kecurigaan Asep berubah menjadi paranoia. Ia teringat sindikat pencuri yang sering menggunakan alat komunikasi canggih untuk memantau keamanan. Tanpa pikir panjang, ia menerjang ke arah Zafira. Siniin HP-nya, bentak Asep. Tangan besarnya menyambar udara, mencoba merampas ponsel itu. Zafira, meski kesakitan, refleks menarik tangannya menjauh, menyembunyikan ponsel itu di balik punggungnya sambil merapatkan tubuh ke dinding lembab. Jangan sentuh, ini barang pribadi. Alah, palingan hasil nyopet. Asep tidak peduli. Ia mencengkram kerah gamis Zafira, menariknya kasar hingga Zafira terpaksa berdiri setengah membungkuk. Bau rokok dari mulut Asep tercium sangat dekat. Lu ngerekam omongan kita tadi ya? Lu mau viralin biar dapat duit donasi? Siniin gak? Pergulatan tak seimbang itu terjadi di lorong sempit. Zafira berusaha mempertahankan satu-satunya alat buktinya, sementara Asep semakin brutal. Ia memukul punggung tangan Zafira keras-keras agar genggamannya terlepas. Sakit. Zafira menjerit tertahan. Mampus lu, makanya nurut. Asep berhasil menyusupkan jarinya, mencungkil paksa ponsel itu dari tangan Zafira. Trah. Ponsel satelit itu terlepas dan jatuh ke lantai beton. Asep tersenyum lebar, merasa menang. Ia melepaskan cengkramannya pada Zafira, membiarkan wanita itu merosot kembali ke lantai. Dengan gerakan santai, Asep membungkuk untuk mengambil ponsel tersebut. Ia membolak-balik benda itu, mengernyit bingung melihat tidak ada layar sentuh lebar seperti smartphone pada umumnya. Hanya tombol fisik dan satu lampu LED yang kini menyala merah solid, tidak lagi berkedip. HP apaan nih? HP mainan? Cibir Asep. Ia menekan-nekan tombol sembarangan. Nggak ada layarnya. Hah? Dasar gembel. HP zaman batu masih dipakai. Zafira menatap Asep dari lantai dengan napas tersengal. Ada sorot kasihan di matanya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebodohan pria di depannya. Kalau saya jadi kamu, Pak, ucap Zafira pelan, mengatur napasnya yang sesak. Saya tidak akan memegang benda itu sembarangan. Itu bukan ponsel biasa. Asep tertawa. Halah, bacot. Palingan ini remote TV lu bawa-bawa biar gaya. Ia bersiap membanting ponsel itu ke dinding untuk menghancurkannya. Ingin memastikan tidak ada rekaman yang tersisa. Tangannya sudah terangkat tinggi ke udara. Namun, tepat sebelum Asep mengayunkan tangannya, sebuah perubahan atmosfer terjadi. Bukan suara ledakan, bukan teriakan, melainkan suara elektronik yang sangat halus namun mematikan. BIP, BIP, BIP. Suara itu berasal dari speaker kecil di atas pintu besi tempat Asep berdiri. Lampu indikator di gagang pintu elektronik yang tadinya berwarna hijau tenang, tiba-tiba berubah warna menjadi merah menyala dan berkedip cepat. Klak-klak. Suara besi beradu terdengar beruntun dari dalam toko. Itu adalah suara automatic lock pada rolling door dan pintu kaca utama yang terkunci secara otomatis oleh sistem pusat.
Sistem keamanan, lockdown, telah aktif. Asep menurunkan tangannya, bingung. Ia menoleh ke arah pintu. Suara apaan tuh? Zafira perlahan bangkit berdiri, menyeka darah di sudut bibirnya. Ia menatap Asep lurus-lurus. Itu suara lonceng kematian karirmu, Pak Asep. Dan sebentar lagi. Zafira menunjuk ke arah lampu merah yang berputar-putar di lorong. Pemilik sebenarnya gedung ini akan datang. Wajah Asep masih menyiratkan kebingungan yang bodoh. Pemilik? Maksud lu si bos bule yang punya toko tas? Belum sempat Zafira menjawab, suara sirine silent alarm yang lebih intens mulai terdengar. Bukan sirine kebakaran yang bising, melainkan frekuensi rendah yang membuat dada bergetar dan telinga berdengung. Di dalam butik, teriakan panik Clarissa terdengar samar-samar menembus pintu besi. Pak Asep, kok pintunya nggak bisa dibuka? Kenapa lampunya merah semua? Asep panik. Ia mencoba membuka pintu besi itu untuk kembali ke dalam toko. Ia menekan gagang pintu, menariknya sekuat tenaga. Glek-glek. Terkunci. Loh? Kok macet? Asep gedor-gedor pintu besi itu. Why? Buka. Siapa yang kunci? Percuma, kata Zafira dingin, berdiri tegak di belakangnya. Pintu itu terkunci magnetik dengan kekuatan 500 kg. Hanya bisa dibuka oleh kode otoritas tingkat tinggi. Dan kuncinya. Zafira melirik ponsel yang masih digenggam Asep dengan tangan gemetar. Ada di tangan Bapak. Asep menatap ponsel hitam di tangannya dengan horor, seolah benda itu tiba-tiba berubah menjadi ular berbisa. Tepat saat itu, ponsel tersebut bergetar lagi. Kali ini bukan lampu merah yang menyala, tapi sebuah suara speaker phone yang otomatis aktif dengan volume maksimal, memecah keheningan lorong kumuh itu. Suara itu berat, berwibawa, dan syarat akan emosi kemarahan yang tertahan. Ini Darmawan, manajer area. Siapapun yang memegang ponsel ini, pastikan Ibu Zafira tidak lecet sedikit pun. Karena saya lihat di GPS kalian ada di lorong sampah. Saya sampai di sana dalam 30 detik. Suara dari speaker ponsel itu lenyap, menyisakan gema ancaman yang memantul-mantul di dinding lorong beton. Asep membeku. Tubuhnya yang besar dan kekar itu kini gemetar hebat, seolah tulang-tulangnya baru saja dilolosi satu persatu. Ponsel hitam di tangannya tergelincir dari jari-jarinya yang licin oleh keringat dingin, jatuh menghantam lantai dengan suara klak yang nyaring. Ia tahu nama itu. Darmawan. Itu bukan nama sembarangan. Itu adalah nama yang sering dibisikkan dengan penuh rasa takut oleh kepala security di setiap briefing pagi. Manajer area legendaris yang memegang kendali atas 5 mall terbesar di Jakarta. Orang yang bisa memecat komandan regu keamanan hanya dengan jentikan jari. Dan orang itu baru saja berteriak histeris mencari wanita lusuh yang kini duduk bersandar di dinding lembab di hadapannya. Mbah, Ibu, siapa sebenarnya? Asep tergagap. Suaranya menciut menjadi cicitan tikus. Wajah garangnya lenyap tak berbekas, digantikan topeng ketakutan murni. Ia mundur selangkah, kakinya tersandung botol plastik bekas, membuatnya hampir terjengkang. Zafira tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan kanannya yang memar, meminta ponselnya kembali tanpa suara. Tatapannya datar, namun aura dominasinya menguar begitu kuat hingga membuat udara di lorong sempit itu terasa menyesakan bagi Asep. Dengan tangan gemetar, Asep memungut ponsel itu, membersihkannya buru-buru dengan ujung seragamnya, lalu menyerahkannya pada Zafira dengan kedua tangan, membungkuk seperti abdi dalam keraton yang menghadap ratu. Klek! Tiba-tiba, kunci magnetik pintu besi di belakang Asep berbunyi. Lampu indikator di atas pintu berubah dari merah kembali ke hijau. Sistem override aktif. Kunci darurat telah dibuka secara jarak jauh dari ruang kontrol pusat. Zafira bangkit perlahan, merapikan gamisnya yang kotor terkena noda air sampah. Ia tidak menoleh lagi pada Asep yang masih bengong. Dengan langkah tertatih namun punggung tegak, Zafira mendorong pintu besi itu, kembali masuk ke dalam neraka yang disebut butik Levian. Di dalam butik, kekacauan sedang terjadi. Suara sirine silent alarm yang berdengung rendah namun konstan membuat suasana toko mencekam. Lampu-lampu sorot etalase yang biasanya hangat kini berkedip-kedip dalam mode siaga. Para pelanggan sosialita yang tadi menertawakan Zafira kini berdiri bergerombol di pojok dekat kasir. Wajah mereka pucat, memeluk tas-tas mahal mereka dengan panik.
Mereka mengira ada perampokan bersenjata atau kebakaran. Clarissa berdiri di tengah ruangan, wajah cantiknya terdistorsi oleh kepanikan dan kemarahan. Rambut sanggulnya sedikit berantakan karena ia tadi sibuk berlari mengecek pintu depan yang terkunci otomatis. Saat melihat Zafira muncul kembali dari pintu belakang, mata Clarissa membelalak. "Hai kamu!" Clarissa menjerit, telunjuknya menuding wajah Zafira. "Kamu apakan toko ini? Sejak kamu pencet remote aneh itu, semua pintu terkunci. Kamu hacker ya? Kamu mau maling tas terus kabur?" Clarissa menerjang maju, hendak menjambak Zafira lagi, yakin bahwa wanita gembel inilah biang kerok dari semua kekacauan sistem ini. "Nyusahin aja. Gara-gara kamu, alarm bunyi. Nanti kalau polisi datang, kamu yang saya tumbalin paling depan." Namun, sebelum tangan Clarissa menyentuh Zafira, sebuah suara gemuruh terdengar dari arah lobi mall utama. Dum, dum, dum. Lantai marmer butik itu terasa bergetar. Suara itu bukan suara mesin. Itu adalah suara langkah kaki. Puluhan pasang sepatu kulit formal yang berlari serempak dalam kecepatan penuh. Bunyinya seperti derap kuda kavaleri yang sedang menyerbu medan perang. Gema langkah itu memantul di koridor mall yang luas, semakin lama semakin keras, semakin dekat, menenggelamkan suara musik latar mall. Pengunjung di luar toko yang berkerumun di depan kaca etalase tiba-tiba membelah diri seperti laut merah. Mereka menepi dengan wajah kaget, memberi jalan pada rombongan manusia yang sedang berlari bak orang kesurupan. Di barisan paling depan, terlihat seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan setelan jas abu-abu mahal yang kini tampak berantakan. Jasnya berkibar-kibar, dasinya miring ke samping, dan wajahnya merah padam bermandikan keringat. Napasnya memburu kasar. Hah? 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 Seolah paru-parunya mau meledak. Namun ia tidak memperlambat larinya sedikit pun. Itu Pak Darmawan. Di belakangnya, menyusul manajer operasional mall, kepala divisi keamanan dengan HT di tangan, serta 6 orang security elit berseragam lengkap. Mereka berlari menerobos kerumunan, mengabaikan tatapan bingung ratusan pengunjung mall. "Minggir! Minggir semua!" teriak kepala keamanan, suaranya menggelegar tanpa perlu pengeras suara. Clarissa yang melihat kedatangan rombongan besar itu dari balik kaca toko seketika merasa lega. Senyum jumawa kembali terbit di bibirnya. Dalam pikiran sempitnya, Pak Darmawan pasti datang karena sistem keamanan otomatis mendeteksi adanya penyusup atau kerusakan yang disebabkan oleh Zafira. "Mampus kamu!" desis Clarissa pada Zafira. "Bekingan saya datang. Pak Darmawan itu kenal baik sama bos pemilik brand ini. Kamu bakal habis. Siap-siap di penjara seumur hidup." Rombongan itu tiba di depan pintu kaca utama butik Levian yang masih terkunci. Pak Darmawan tidak mengetuk. Ia mengeluarkan kartu akses master berwarna emas dari sakunya dengan tangan gemetar, menempelkannya kasar ke sensor pintu. Beep. Pintu kaca otomatis itu terbuka lebar. Pak Darmawan langsung menghambur masuk, nyaris tersandung kakinya sendiri. Diikuti oleh para eksekutif lain yang napasnya tak kalah Senin Kemis. Aura kepanikan yang mereka bawa begitu kuat, hingga membuat suhu ruangan terasa turun drastis. Clarissa langsung memasang wajah memelas terbaiknya. Ia berlari kecil menghampiri Pak Darmawan. Tangannya terentang, siap menyambut pahlawannya. Air mata buaya sudah menggenang di pelupuk matanya. "Pak Darmawan. Ya ampun, untung Bapak cepat datang." Adu Clarissa dengan suara manja yang dibuat-buat, menunjuk Zafira yang berdiri diam di dekat rak sepatu. "Lihat perempuan gila itu. Pak, dia masuk maksa, bikin kotor toko, terus dia kayaknya ngerusak sistem alarm pakai alat aneh. Saya sama security sudah mau usir dia, tapi dia ngelawan. Tolong tangkap dia, Pak. Dia pasti sindikat pencuri." Pak manajer toko, Johan, yang tadi bersembunyi di ruangannya, kini ikutan keluar dan berdiri di samping Clarissa, ikut mengangguk-angguk cari muka. "Benar, Pak. Kami sudah berusaha profesional. Tapi orang ini anarkis. Kami mohon petunjuk untuk proses hukumnya." Clarissa tersenyum penuh kemenangan menatap Zafira. Ia membayangkan Pak Darmawan akan segera memerintahkan security untuk memborgol wanita lusuh itu. Namun, ada yang aneh. Pak Darmawan tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah Clarissa atau Johan.
Matanya yang panik menyapu seluruh ruangan dengan liar, melewati wajah Clarissa begitu saja seolah wanita cantik itu hanyalah tiang gantungan baju yang tak kasat mata. Napas Pak Darmawan tersengal hebat. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya, jatuh ke lantai marmer yang dipuja-puja Clarissa. Dadanya naik turun drastis. Ia mengabaikan tangan Clarissa yang terulur hendak menyalaminya. Mata Pak Darmawan akhirnya terkunci pada satu sosok di sudut ruangan. Sosok wanita dengan hijab miring, gamis lusuh bernoda, dan pipi kanan yang merah lebam dengan cap 5 jari yang jelas. Waktu seolah berhenti. Darah di wajah Pak Darmawan surut total, membuatnya lebih pucat dari mayat. Kakinya yang tadi kuat berlari kini tampak goyah. Lututnya lemas ketika mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar saking syoknya. Pemandangan di depannya, istri dari pemilik saham mayoritas grup perusahaan ini, berdiri dalam keadaan teraniaya di dalam salah satu properti mereka sendiri, adalah mimpi buruk yang bahkan tidak berani ia bayangkan dalam tidur tergelapnya. Pak! Clarissa bingung melihat reaksi Pak Darmawan yang mematung. Pak Darmawan? Itu pelakunya di sana. Kenapa diam saja? Suruh security seret dia. Ucapan Clarissa terpotong saat Pak Darmawan tiba-tiba bergerak. Bukan ke arah Clarissa. Pria itu setengah berlari, setengah terhuyung menghampiri Zafira. Dan yang terjadi selanjutnya membuat jantung Clarissa berhenti berdetak. Pak Darmawan, manajer area yang terkenal angkuh dan ditakuti semua tenan, orang yang memegang nasib ribuan karyawan mall ini, tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya. Bukan jatuh terpeleset. Ia menjatuhkan kedua lututnya ke lantai dengan keras. Buk! Ia bersimpuh. Di depan kaki Zafira yang beralaskan sandal jepit kotor sebelah. Kepala Pak Darmawan menunduk dalam-dalam, nyaris mencium ujung gamis Zafira. Bahunya berguncang hebat. Suaranya keluar, parau dan penuh ketakutan yang amat sangat. Ampun! Ampun, Ibu! Rintih Pak Darmawan, mengabaikan harga dirinya di depan puluhan pasang mata. Saya terlambat. Ya Tuhan, saya terlambat. Bunuh saya saja, Bu. Jangan pecat saya. Pemandangan itu membekukan waktu. Pak Darmawan, sang penguasa area yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat dan langkah penuh arogansi, kini bersujud layaknya hamba sahaya di lantai marmer dingin. Lututnya mencium lantai tanpa alas, keningnya nyaris menyentuh ujung sandal jepit Zafira yang kotor. Suara rintihannya yang memohon ampun menggema di seluruh penjuru butik, memantul di dinding-dinding kaca yang mewah, menciptakan disonansi yang mengerikan di telinga siapapun yang mendengarnya. Clarissa mundur selangkah, kakinya goyah hingga tumit high heelsnya tergelincir sedikit. Matanya mengerjap berulang kali, otaknya yang selama ini dipenuhi standar ganda tentang kasta sosial mengalami korsleting hebat. Ia tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Logikanya menolak menerima fakta ini. Tidak mungkin, batinnya menjerit. Ini pasti mimpi. Atau mungkin Pak Darmawan salah orang. Atau mungkin wanita gembel ini memakai hipnotis. Pak Darmawan? Suara Clarissa keluar mencicit, bergetar hebat. Ia memberanikan diri mendekat, tangannya terulur ragu hendak menyentuh bahu bos besarnya itu. Bapak kenapa? Bapak sakit? Kenapa Bapak sujud di depan pengemis ini? Bangun, Pak. Malu dilihat orang. Lantainya kotor bekas sandal dia. Diam. Bentakan itu meledak dari mulut Pak Darmawan tanpa ia mengangkat kepalanya. Suaranya begitu keras dan penuh kemarahan hingga Clarissa tersentak mundur seolah baru saja ditampar angin. Perlahan, Pak Darmawan mengangkat wajahnya. Wajah itu basah oleh keringat dan air mata ketakutan. Ia menatap Clarissa bukan dengan tatapan atasan kepada bawahan, melainkan tatapan seseorang yang melihat pembawa sial. Tutup mulutmu yang lancang itu, Clarissa! Hardik Pak Darmawan, napasnya memburu. Telunjuknya gemetar menunjuk ke arah Zafira yang berdiri tenang di hadapannya. Kamu bilang dia pengemis? Kamu bilang dia gembel? Darmawan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Ia menoleh kembali pada Zafira dengan tatapan memuja sekaligus ngeri. Beliau adalah Ibu Zafira Adhitama, istri sah dari Bapak Adhitama, pemilik tunggal Adhitama Group, pemilik gedung tempat kamu berdiri sekarang, pemilik tanah yang kamu injak, dan orang yang menggaji saya, menggaji security, dan secara tidak langsung menentukan apakah toko ini masih boleh buka besok pagi atau tidak.
Kata-kata itu jatuh bagaikan bom atom di tengah ruangan. Hening. Hening yang mutlak dan mencekik. Clarissa merasa darah di seluruh tubuhnya tersedot keluar. Wajah cantiknya memucat seketika. Lebih putih dari tembok. Mulutnya terbuka. Namun tidak ada suara. Matanya beralih perlahan. Sangat perlahan. Menatap wanita berbaju lusuh di depannya. Wanita yang tadi ia hina. Ia caci maki. Ia tuduh maling. Dan, Tuhan, ia tampar. Zafira Adhitama. Nama itu sering ia dengar di berita bisnis atau gosip selebriti papan atas. Sosok filantropis yang jarang terekspos kamera, yang konon memegang kendali bayangan atas kerajaan bisnis suaminya. Dan sosok itu sekarang berdiri 1 meter di depannya, dengan pipi merah lebam akibat tangannya sendiri. Para sosialita di pojok ruangan menjatuhkan tas belanjaan mereka. Bro. Mereka saling berpegangan tangan, gemetar ketakutan, menyadari bahwa mereka baru saja menertawakan orang paling berkuasa di gedung ini. Manajer toko, Johan, yang berdiri di samping Clarissa, langsung lemas. Kakinya menyerah menopang berat badannya, dan ia merosot jatuh terduduk di lantai, wajahnya hampa tanpa jiwa. Zafira tidak menikmati ketakutan mereka. Wajahnya datar, tanpa ekspresi kemenangan. Namun justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Ia menatap Pak Darmawan yang masih berlutut. Berdiri, Pak Darmawan, perintah Zafira pelan. Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Saya tidak butuh sujud Anda. Saya butuh kinerja Anda. Darmawan buru-buru bangkit dengan susah payah. Kakinya gemetar. Ia membungkuk hormat berkali-kali, menyeka keringatnya dengan sapu tangan yang sudah basah kuyup. Siap, Bu. Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar tidak tahu Ibu akan melakukan inspeksi mendadak dengan penyamaran seperti ini. Kalau saya datang pakai mobil mewah dan baju sutra, apa saya akan tahu borok di dalam manajemen Bapak? Tanya Zafira tajam. Matanya menyapu sekeliling toko, berhenti tepat di wajah Clarissa yang kini tampak seperti patung lilin yang mau meleleh. Zafira melangkah maju. Suara sandal jepitnya yang beradu dengan lantai marmer kini terdengar lebih mengintimidasi daripada suara sepatu bot tentara. Setiap langkah Zafira membuat jantung Clarissa berdegup menyakitkan. Clarissa, panggil Zafira. Namanya terdengar lembut, tapi nuansanya sedingin es. Clarissa tersentak. Tubuhnya mengejang. Bu, kamu tahu. Zafira memotong, tangannya perlahan menyentuh etalase kaca tempat tas Royal Lotus dipajang. Bulan depan adalah jadwal perpanjangan kontrak sewa untuk butik Levian di mall ini. Dokumennya sudah ada di meja saya sejak kemarin. Manajer kamu sudah memohon-mohon agar sewanya tidak dinaikkan. Mata Johan, sang manajer toko yang terduduk lemas, membelalak. Ia tahu persis betapa vitalnya lokasi ini untuk omzet perusahaan mereka. Zafira melanjutkan, jarinya mengetuk kaca etalase. Tik, tik, tik. Iramanya seperti hitungan mundur bom waktu. Saya tadinya berniat menandatanganinya hari ini. Saya suka brand ini. Saya bahkan mendesain tas ini. Zafira menunjuk tas merah marun di dalam kaca. Clarissa menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang. Fakta demi fakta menghantamnya bertubi-tubi. Ia baru saja melarang desainer tas itu untuk melihat karyanya sendiri. Tapi, suara Zafira mengeras. Setelah apa yang saya alami dalam 10 menit terakhir setelah saya dihina, dituduh, diseret seperti binatang, dan ditampar. Zafira berhenti sejenak, membiarkan imajinasi mereka liar membayangkan nasib apa yang menanti. Ia lalu menoleh pada Pak Darmawan. Pak, tolong ambilkan kursi. Kaki saya pegal berdiri terus pakai sandal tipis ini. Darmawan berlari secepat kilat, mengambil kursi beludru Ottoman dari tengah toko dan meletakkannya di belakang Zafira. Zafira duduk dengan anggun, menyilangkan kakinya. Posturnya berubah total menjadi seorang ratu yang sedang mengadili rakyatnya, meskipun pakaiannya masih gamis lusuh. Nah, Clarissa. Zafira menatap lurus ke dalam mata wanita yang kini gemetar hebat itu. Sekarang kita bicara setara. Atau mungkin, saya lebih tinggi sedikit karena saya duduk dan kamu berdiri. Clarissa akhirnya runtuh. Kakinya menyerah. Ia jatuh berlutut, bukan karena perintah, tapi karena kakinya sudah tidak ada tulangnya lagi. Bu Zafira, ampun Bu. Sumpah demi Tuhan saya nggak tahu. Kalau saya tahu itu Ibu.
Kalau kamu tahu itu saya, kamu akan menjilat kaki saya? Potong Zafira cepat. Dan kalau itu bukan saya? Kalau itu benar-benar ibu-ibu sederhana yang menabung bertahun-tahun demi membeli satu tas impiannya, kamu akan tetap menamparnya. Clarissa terdiam, isak tangisnya tertahan di tenggorokan. Ia tidak bisa menjawab. Jawabannya sudah jelas. Ya, dia akan tetap melakukannya. Itulah yang membuatnya busuk. Kamu bilang tangan saya kotor, ucap Zafira, mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan telapak tangannya yang sedikit lecet karena pergulatan dengan security tadi. Kamu bilang saya bau. Kamu bilang kehadiran saya bikin AC jadi bau kemiskinan. Zafira condong ke depan, menatap manik mata Clarissa lekat-lekat. Sekarang, saya mau kamu ulangi kata-kata itu, perintah Zafira. Suaranya rendah, berbahaya. Ayo, Clarissa, katakan lagi. Di depan Pak Darmawan. Di depan manajer kamu. Di depan semua orang ini. Katakan bahwa Zafira Adhitama itu gembel yang bau dan tidak pantas masuk ke toko ini. Suasana semakin mencekam. Clarissa menggeleng kuat-kuat, air matanya membanjiri pipi yang penuh makeup tebal, membuat maskaranya luntur hitam mengerikan. Nggak bisa, Bu. Saya nggak berani. Ampun. Katakan. Bentak Zafira tiba-tiba, membuat Clarissa menjerit kaget. Tadi kamu gagah sekali. Tadi suaramu lantang sekali saat mengusir saya. Mana keberanian itu sekarang? Mana arogansi itu? Kemana perginya Clarissa yang merasa dirinya Tuhan di butik ini? Zafira berdiri lagi, mendekati Clarissa yang bersujud. Ia membungkuk sedikit, berbisik tepat di telinga wanita itu. Namun bisikannya terdengar jelas oleh Pak Darmawan yang berdiri kaku di sampingnya. Kamu tahu, Clarissa, tangan saya mungkin kotor karena debu jalanan. Tapi tangan kamu... Zafira melirik tangan Clarissa yang kukunya masih merah menyala. Tangan kamu kotor oleh dosa kesombongan yang tidak akan pernah bisa dicuci dengan sabun mahal sekalipun. Zafira menegakkan tubuhnya kembali, lalu menoleh ke arah Pak Darmawan. Pak Darmawan, mana rekaman CCTV kejadian tadi? Saya mau lihat ulang momen saat karyawan kebanggaan Bapak ini mendaratkan tangannya di wajah saya. Saya ingin kita nonton bareng di sini, sekarang juga. Laksanakan. Cepat bawa tablet kontrol ke sini. Pak Darmawan berteriak pada kepala keamanan, suaranya pecah karena panik. Dalam hitungan detik, sebuah tablet industri berukuran besar dengan casing anti-banting sudah berada di tangan Pak Darmawan. Dengan jari yang masih gemetar, ia mengakses jaringan internal, mengetik kode akses darurat, dan memutar voltage kamera nomor 04, kamera yang menyorot tepat di atas area display tengah butik Levian. Pak Darmawan memegang tablet itu tinggi-tinggi, menghadapkannya ke arah Clarissa, Johan, dan para sosialita yang masih berkerumun ketakutan. Lihat, perintah Pak Darmawan. Lihat kelakuan biadab kalian. Layar beresolusi tinggi itu menampilkan rekaman kejadian 5 menit yang lalu dengan kejernihan yang mengerikan. Di layar itu, terlihat jelas bahasa tubuh Clarissa yang agresif. Terlihat jelas bagaimana ia menunjuk-nunjuk wajah Zafira. Terlihat jelas bagaimana ia mencengkram, lalu menarik, dan puncaknya gerakan ayunan tangan yang begitu cepat dan bertenaga. Visual di layar, kepala Zafira tersentak ke samping. Hijabnya berantakan. Tubuhnya terhuyung. Tidak ada suara di rekaman CCTV itu. Namun kebisuan visual itu justru membuatnya terasa lebih brutal. Adegan itu seperti film bisu tentang penyiksaan. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Melihat adegan kekerasan secara langsung memang mengejutkan, tapi melihat rekamannya diputar ulang membuat mereka sadar betapa kriminalnya tindakan itu. Sakit? Tanya Zafira pelan, memecah keheningan saat adegan tamparan itu selesai diputar. Ia tidak melihat ke layar, matanya tetap terpaku pada wajah Clarissa yang kini banjir air mata hitam luntur maskara. Melihatnya saja sudah sakit, kan? Bayangkan rasanya di kulit saya. Clarissa menggeleng panik. Tangannya menangkup di depan dada, memohon. Naluri bertahan hidupnya menyala. Ia tahu ia tidak bisa membantah bukti visual, jadi ia memilih jalur manipulasi. Bu Zafira, tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Isak Clarissa, suaranya dibuat sesenggukan menyedihkan. Ia merangkak maju, mencoba meraih ujung gamis Zafira, namun Pak Darmawan langsung menendang tangan Clarissa menjauh.
Jangan sentuh ibu, bentak Darmawan. Clarissa menarik tangannya, menangis semakin keras. Saya cuma menjalankan tugas, Bu. Sumpah, kami sering kehilangan barang. Banyak sindikat pencuri yang menyamar jadi ibu-ibu sederhana. Saya panik. Saya cuma mau melindungi aset toko. Saya kira ibu mau merusak tas itu. Saya cuma manusia biasa yang bisa salah. Bu, tolong kasihanilah saya. Saya tulang punggung keluarga. Kata-kata, tulang punggung keluarga, meluncur mulus, kartu as yang selalu dimainkan pelaku untuk memancing simpati. Para sosialita di belakang mulai berbisik-bisik. Wajah mereka sedikit melunak. Iya juga sih, kasihan kalau dipecat mungkin dia cuma salah paham. Bisik salah satu dari mereka. Zafira tersenyum miring. Senyum yang tidak mencapai matanya. Melindungi aset? Ulang Zafira sinis. Ia merogoh saku gamisnya lagi, mengeluarkan ponsel hitam yang tadi sempat diambil paksa oleh Asep. Alasanmu bagus, Clarissa. Sangat dramatis. Hampir membuat saya tersentuh. Ujar Zafira sambil mengutak-atik ponselnya. Tapi kamu lupa satu hal. Ponsel ini bukan cuma alat komunikasi darurat. Ponsel ini aktif merekam audio secara otomatis sejak saya menekan tombol standby di lobi mall tadi. Fitur keamanan standar bagi keluarga Adhitama. Wajah Clarissa yang tadinya memelas, kini berubah menjadi topeng horor. Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil. Zafira menekan satu tombol. Suara rekaman digital yang jernih terdengar keluar dari speaker ponsel itu. Volumenya cukup keras untuk mengisi keheningan toko. Gembel. Siapa suruh masuk? Keluar. AC di sini mahal. Bukan buat ngadem orang miskin kayak kamu. Suara Clarissa di rekaman itu terdengar begitu angkuh, begitu penuh kebencian. Gajimu seumur hidup dikali 10 pun gak akan cukup buat beli dusbagnya doang. Jangan bikin kotor lantai yang baru dipel. Rekaman terus berlanjut. Nanti tasnya lecet kena kulit kasar kamu, ginjal kamu dijual juga kurang. Dan puncaknya, Raja? Kamu bilang kamu raja? Ngaca. Di toilet umum sana ngaca. Kamu itu bukan raja. Kamu itu pengemis yang gak tahu diri. Zafira mematikan rekaman itu tepat setelah suara tamparan plak terdengar di audio. Hening. Kali ini, tidak ada satupun yang berani berbisik kasihan. Alibi, melindungi aset, hancur lebur. Itu bukan tindakan pencegahan pencurian. Itu adalah penghinaan verbal, diskriminasi kelas, dan penyerangan fisik yang didasari rasa jijik pada kemiskinan. Di bagian mana dari rekaman itu yang terdengar seperti prosedur keamanan? Clarissa? Tanya Zafira dingin. Kamu tidak menuduh saya mencuri di awal. Kamu menghina gaji saya. Kamu menghina kulit saya. Kamu menghina status ekonomi saya. Itu bukan sop. Itu karakter busukmu. Clarissa terdiam 1000 bahasa. Mulutnya membuka menutup seperti ikan mas koki kekurangan oksigen. Ia sudah skakmat. Tidak ada celah untuk lari. Bu Zafira. Tiba-tiba, Johan, sang manajer toko, melompat maju. Ia merasa kapal sedang karam dan ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mendorong bahu Clarissa hingga wanita itu terjengkang ke samping. Ini semua salah dia, Bu, teriak Johan, menunjuk Clarissa dengan wajah penuh keringat. Saya tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Ini inisiatif dia sendiri. Dia memang sering kasar sama pelanggan. Bu, saya sudah sering tegur tapi dia bebal. Saya tidak tahu menahu soal kejadian hari ini, Bu. Sumpah, jangan kaitkan manajemen dengan kelakuan oknum rendahan ini. Johan menatap Zafira dengan wajah memohon, berharap jabatannya sebagai manajer bisa menyelamatkannya. Ibu tahu kan, saya profesional. Saya menjaga toko ini tetap untung. Zafira menatap Johan dengan tatapan yang lebih menjijikan daripada saat ia menatap Clarissa. Ia berdiri dari kursinya perlahan, lalu berjalan mendekati dinding kaca tempat ruangan kantor Johan berada. Dinding kaca itu transparan, menghadap langsung ke seluruh area toko. Pak Johan, ucap Zafira sambil menunjuk kaca itu. Kantor Bapak dindingnya kaca. Posisinya lebih tinggi dari lantai toko. Dari meja Bapak bisa melihat setiap inci ruangan ini, termasuk sudut tempat saya ditampar tadi. Zafira berbalik,
menatap Johan tajam. Tadi, saat security menyeret saya sempat melihat ke arah Bapak. Mata kita bertemu, Pak Johan. Ingat. Wajah Johan memucat drastis. Ia ingat momen itu. Momen di mana ia memalingkan wajah dan kembali menatap layar komputer. Bapak melihat semuanya, desis Zafira. Bapak melihat Clarissa menghina saya. Bapak melihat dia menampar saya. Bapak melihat security menyeret saya. Tapi apa yang Bapak lakukan? Bapak memutar kursi. Bapak memilih buta dan tuli. Zafira melangkah mendekat hingga jarak wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Johan. Pemimpin yang membiarkan kezaliman terjadi di depan matanya adalah penjahat yang lebih buruk daripada pelakunya. Suara Zafira bergetar menahan amarah. Clarissa melakukan itu karena dia merasa dilindungi. Dia merasa bebas berbuat semena-mena karena managernya tidak punya tulang punggung untuk menegurnya. Tetapi Bu Om Z. Johan mencoba membela diri dengan argumen angka. Persetan dengan Om Z, bentak Zafira keras, membuat Johan terlonjak kaget. Kamu pikir uang sewa toko ini bisa membayar harga diri manusia yang kalian injak-injak? Kamu pikir saya butuh uang dari toko yang isinya manusia-manusia sampah seperti kalian? Zafira menoleh pada Pak Darmawan yang berdiri siaga menunggu perintah. Pak Darmawan, panggil Zafira tegas. Siap, Bu, sahut Darmawan sigap. Siapkan surat pemutusan kontrak sewa untuk butik Levian. Detik ini juga. Saya tidak peduli penaltinya berapa. Usir brand ini dari mall saya. Johan menjerit histeris. Jangan Bu, tolong Bu. Karir saya. Saya punya cicilan rumah. Anak saya kuliah. Dan kamu, Johan, lanjut Zafira tanpa belas kasih, menunjuk hidung pria itu. Kamu saya pecat. Bukan hanya dipecat. Saya pastikan nama kamu masuk daftar hitam di Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Tidak akan ada satupun mall atau toko besar yang mau mempekerjakan manajer pengecut yang membiarkan pelanggannya dianiaya. Johan ambruk ke lantai, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ia memegangi kaki celana Pak Darmawan, tapi Pak Darmawan menendangnya menjauh dengan jijik. Suasana toko kini dipenuhi suara tangisan dua orang. Clarissa yang menyadari hidupnya hancur, dan Johan yang menyadari karirnya tamat. Namun, Zafira belum selesai. Matanya kini beralih ke pintu masuk, tempat dua orang security, Asep dan Budiman, berdiri gemetar dengan wajah pucat pasi. Mereka mencoba menyelinap mundur, berharap tidak terlihat. Kalian berdua. Suara Zafira menghentikan gerakan mereka. Mau kemana? Pesta belum selesai. Zafira berjalan perlahan ke arah mereka. Langkahnya tenang namun mematikan. Tadi kalian gagah sekali menyeret saya. Tadi kalian bilang mau membuang saya ke tempat sampah, kan? Tanya Zafira. Asep dan Budiman langsung menjatuhkan lutut mereka ke lantai, bersimpuh serempak. Ampun, Bu Bos. Kami cuma disuruh Mbak Clarissa. Kami orang kecil, Bu. Kami nggak tahu apa-apa. Orang kecil. Zafira mengulangi kata itu dengan nada pahit. Kalian menggunakan alasan, orang kecil, untuk membenarkan tindakan kasar kalian pada orang yang kalian anggap lebih kecil lagi. Zafira menatap Asep lekat-lekat. Pak Asep, tadi Bapak melempar sandal jepit saya ke wajah saya. Bapak ingat. Asep mengangguk kaku, keringat dingin bercucuran deras dari dahinya. Bu. Saya hilaf. Tangan saya gatal. Bagus kalau ingat, ucap Zafira. Ia menoleh ke kepala keamanan yang berdiri di belakang Pak Darmawan. Komandan, seragam mereka. Copot sekarang. Kepala keamanan langsung bergerak maju dengan wajah garang. Siap, Bu. Tanpa basa-basi, kepala keamanan itu menarik paksa emblem, pangkat, dan topi dari seragam Asep dan Budiman. Krek, krek. Suara jahitan yang robek terdengar nyaring. Kedua security itu hanya bisa pasrah, menunduk dalam kehinaan. Mulai hari ini, kalian bukan lagi bagian dari tim keamanan Grand Royal Mall, vonis Zafira. Seragam itu terlalu terhormat untuk dipakai oleh preman yang berani menganiaya wanita tak berdaya. Zafira kembali ke tengah ruangan, berdiri di antara puing-puing karir orang-orang yang baru saja ia hancurkan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu. Ia menatap para pelanggan sosialita yang kini menunduk,
tidak berani menatap matanya. "Ibu-ibu," sapa Zafira pada mereka. Mereka tersentak kaget. "Yeya, Bu Zafira?" jawab si ibu berkipas bulu dengan suara gemetar. "Kalian tadi tertawa paling keras saat saya dihina," kata Zafira datar. "Saya harap ini jadi pelajaran. Uang bisa membeli tas branded, bisa membeli emas, bisa membeli makeup. Tapi uang tidak akan pernah bisa membeli kelas. Kelas yang sesungguhnya ada di sini." Zafira menunjuk dadanya, "Di hati. Dan hari ini, kalian menunjukkan bahwa tas 500 juta kalian itu isinya kosong. Sama kosongnya dengan hati nurani kalian." Mereka menunduk semakin dalam, wajah merah pada menahan malu yang luar biasa. Zafira berbalik badan, membelakangi mereka semua. "Pak Darmawan, bersihkan tempat ini. Usir mereka semua keluar. Saya mau toko ini kosong dalam 10 menit. Dan pastikan..." Kalimat Zafira terhenti. Ia melihat sesuatu di pojok ruangan, di dekat pintu gudang yang sedikit terbuka. Di sana, mengintip dengan takut-takut, seorang wanita tua berseragam cleaning service sedang memegang kain pel. Matanya berkaca-kaca menatap Zafira. Zafira ingat wanita tua itu. Saat ia pertama kali masuk dan dihina Clarissa, wanita tua itulah satu-satunya yang menatapnya dengan pandangan sedih, seolah ingin menolong tapi tak berdaya. Zafira tersenyum tipis. Sebuah ide terlintas di benaknya. Ide untuk memberikan satu pelajaran terakhir, sebuah plot twist penutup untuk hari yang gila ini. "Tunggu, Pak Darmawan," cegah Zafira saat security hendak menyeret Clarissa keluar. "Jangan bawa Clarissa pergi dulu. Ada satu hal lagi yang harus dia saksikan." Zafira berjalan menuju etalase kaca yang tadi menjadi sumber malapetaka. "Pak Darmawan, mana kunci etalase ini?" "Kunci? Mana kuncinya?" Pak Darmawan membentak Johan yang masih terkapar di lantai. Manajer pecatan itu dengan tangan gemetar merogoh saku celananya, mengeluarkan serenceng kunci gemerincing. Ia melemparkannya ke arah Pak Darmawan seolah benda itu adalah bara api. Pak Darmawan menangkapnya sigap. Lalu dengan kedua tangan ia menyerahkan kunci kecil berwarna emas itu kepada Zafira. "Ini, Bu. Silakan." Zafira menerima kunci itu. Dinginnya logam menyentuh kulit telapak tangannya yang hangat. Ia berjalan perlahan menuju etalase tengah. Semua mata tertuju padanya. Clarissa, yang masih berlutut dengan wajah sembab, menatap Zafira dengan campuran rasa takut dan bingung. Dalam benak sempitnya, Clarissa berpikir mungkin Zafira akan mengambil tas itu sebagai barang bukti, atau mungkin merusaknya sebagai bentuk balas dendam. Klik! Suara kunci diputar terdengar renyah memecah keheningan. Pintu kaca tebal itu terbuka. Zafira mengulurkan tangannya. Tangan yang sama yang tadi dibilang kotor dan bau, masuk ke dalam kotak suci itu. Jemarinya menyentuh permukaan kulit tas Royal Lotus yang halus. Ia mengangkat tas seharga $500 miliar itu dengan santai, seolah sedang mengangkat kantong belanjaan dari pasar. Tas itu indah. Warna merah marunnya menyala di bawah lampu sorot, memantulkan kemewahan yang angkuh. Zafira berbalik, menenteng tas itu di tangan kanannya, lalu berjalan mendekati Clarissa. "Lihat ini, Clarissa," ucap Zafira pelan. Ia menggoyangkan tas itu di depan wajah Clarissa. "Ini benda yang kamu bela mati-matian tadi, kan? Benda yang membuatmu merasa berhak menampar sesama manusia." Clarissa menunduk, tidak berani menjawab. Isak tangisnya mulai mereda, berganti dengan ketakutan akan nasibnya yang tak menentu. "Kamu pikir saya datang hari ini secara kebetulan?" tanya Zafira tiba-tiba. Nadanya berubah, lebih tajam, lebih mengintimidasi. Clarissa mendongak sedikit. Maksud ibu? Kamu pikir saya, Zafira Adhitama, orang yang sibuk mengurus ratusan tenan, punya waktu luang untuk menyamar jadi gembel hanya karena iseng?" Zafira tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. "Tidak, Clarissa. Saya datang karena tumpukan laporan di meja saya sudah setinggi gunung." Zafira mengeluarkan ponselnya lagi, tapi kali ini ia tidak memutar rekaman. Ia membuka sebuah file dokumen dan menunjukkannya sekilas ke arah Clarissa dan Johan. Laporan 1. 2 minggu lalu, seorang kakek pengguna kursi roda diusir dari depan toko ini karena rodanya dibilang mengotori karpet. "Kamu yang mengusirnya, Clarissa?" Wajah Clarissa semakin pucat. Ia ingat kejadian itu.
Kakek tua berbaju batik lusuh yang ternyata cuma mau melihat jam tangan di etalase depan. Laporan 2, bulan lalu, sekelompok mahasiswa desain yang ingin melakukan riset pasar dibentak dan dituduh mau menjiplak model. Kamu memanggil security untuk mengintimidasi mereka sampai ada yang menangis. Laporan 3, lanjut Zafira, suaranya meninggi. Seorang ibu menyusui dilarang duduk di bangku tunggu depan toko karena bayinya menangis. Kamu bilang suara bayi itu merusak ambience lagu klasik toko. Zafira membanting ponselnya kembali ke saku. Hari ini bukan kejadian pertama. Hari ini hanyalah puncak dari kebusukan hatimu yang sudah menumpuk. Kamu bukan pelayan, Clarissa. Kamu adalah penyakit. Kamu merasa berkuasa hanya karena kamu berdiri dikelilingi barang mahal yang bahkan bukan milikmu. Clarissa menggeleng panik. Air matanya tumpah lagi. Saya minta maaf, Bu. Saya janji akan berubah. Beri saya kesempatan kedua. Saya mohon. Zafira menatapnya datar. Kesempatan kedua sudah saya berikan saat saya masuk tadi dengan sopan. Saya memberi kamu kesempatan untuk melayani saya layaknya manusia. Tapi kamu memilih untuk menghina. Kesempatan itu sudah hangus saat tanganmu mendarat di pipi saya. Zafira menoleh ke arah Pak Darmawan yang berdiri tegak di sampingnya, siap menerima titah. Pak Darmawan, perintah Zafira tegas. Pastikan nama Clarissa, Johan, Asep, dan Budiman masuk dalam blacklist Nasional Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APBI. Mendengar kata blacklist nasional, Johan menjerit tertahan. Itu adalah vonis mati bagi karir mereka. Itu artinya, mereka tidak akan pernah bisa bekerja di mall manapun, di toko retail manapun, di seluruh Indonesia. Nama mereka akan ditandai merah di setiap sistem HRD. Jangan, Bu. Matikan karir saya sama saja membunuh keluarga saya. Johan merangkak, mencoba meraih kaki Zafira lagi. Kamu yang membunuh karirmu sendiri saat kamu membiarkan kezaliman terjadi di depan matamu. Zafira mundur selangkah, menghindari sentuhan Johan dengan jijik. Kalian semua dipecat dengan tidak hormat, tanpa pesangon. Dan bersiaplah, karena tim hukum saya akan menghubungi kalian besok pagi untuk tuntutan perdata atas perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan. Security, panggil Zafira pada tim keamanan baru yang dibawa Pak Darmawan. Bawa sampah-sampah ini keluar. Bersihkan toko ini dari hawa negatif mereka. Sekarang. 4 orang security elit langsung bergerak. Mereka menyeret Johan yang menangis meraung-raung, Clarissa yang lemah seperti jeli, serta Asep dan Budiman yang hanya bisa pasrah. Pemandangan itu ironis. Sejam yang lalu, mereka yang menyeret orang. Sekarang, roda nasib berputar dengan kejam, melindas mereka tanpa ampun di bawahnya. Suara tangisan dan permohonan mereka perlahan menjauh, menghilang di balik pintu kaca yang kini terbuka lebar. Suasana toko kembali hening. Hanya tersisa Zafira, Pak Darmawan, beberapa staf keamanan, dan para sosialita yang masih mematung di pojok, tidak berani bergerak sedikit pun karena takut giliran mereka yang akan disidang. Zafira menarik napas panjang, mencoba menetralkan emosinya yang bergejolak. Ia masih memegang tas Royal Lotus itu di tangan kirinya. Tas yang menjadi saksi bisu keangkuhan manusia. Matanya kemudian beralih ke sudut ruangan, ke arah pintu gudang yang sedikit terbuka. Di sana, sosok wanita tua berseragam biru muda cleaning service masih berdiri mematung, memeluk gagang kain pelnya erat-erat seolah itu adalah pelampung di tengah badai. Wajah keriputnya menyiratkan ketakutan luar biasa. Takut kalau-kalau ia juga akan kena marah karena berada di tempat yang salah. Zafira tersenyum. Kali ini, senyumnya tulus. Seperti matahari pagi setelah badai semalam. Bu, panggil Zafira lembut. Suaranya kontra sekali dengan nada membentak yang tadi ia gunakan pada Clarissa. Wanita tua itu, nametaknya bertuliskan, Siti. Menoleh kiri kanan, memastikan panggilan itu untuknya. Ia menunjuk dirinya sendiri dengan telunjuk gemetar. Saya, Nyonya? Iya, Ibu Siti. Sini, Bu. Mendekatlah. Ajak Zafira sambil melambaikan tangan pelan. Bu Siti melangkah ragu-ragu. Kakinya yang dibalut sepatu kets murahan berdecit pelan di lantai marmer. Ia berjalan menunduk, tidak berani menatap mata Zafira. Maaf Nyonya, saya cuma mau ngepel tumpahan teh tadi. Saya nggak bermaksud nguping, jangan pecat saya, Nyonya. Cicitnya ketakutan.
Hati Zafira mencelos mendengar itu. Betapa sistem yang ada selama ini telah membuat orang-orang kecil merasa selalu salah, selalu terancam. Tidak ada yang akan memecat ibu, kata Zafira cepat, meraih tangan tua Bu Siti yang kasar dan kapalan karena kerja keras. Zafira menggenggam tangan itu erat. Tidak peduli ada bekas sabun atau debu di sana. Justru saya mau berterima kasih. Bu Siti mendongak, matanya yang rabun mengerjap bingung. Terima kasih? Buat apa, Nyonya? Saya cuma tukang sapu. Karena tadi, saat semua orang menertawakan saya. Zafira melirik sekilas ke arah para sosialita yang langsung buang muka. Hanya ibu yang menatap saya dengan rasa kasihan. Hanya ibu yang matanya berkaca-kaca melihat saya diseret. Itu membuktikan, di tengah kemewahan palsu ini, masih ada satu hati yang tulus. Zafira mengangkat tas Royal Lotus di tangan kirinya. Tas seharga rumah mewah itu berkilau di bawah lampu. Ibu Siti, ibu tahu harga tas ini? Tanya Zafira. Bu Siti menggeleng polos. Nggak tahu, Nyonya. Pasti mahal ya? 100.000. Zafira terkekeh pelan, air mata haru mulai menggenang di sudut matanya. Iya, Bu. Mahal sekali. Tapi bagi saya, ketulusan hati ibu jauh lebih mahal dari tas ini. Zafira kemudian melakukan hal yang tak terduga. Ia menyodorkan tas kulit mewah itu ke dada Bu Siti. Pegang ini, Bu. Bu Siti kaget, tangannya gemetar menerima beban tas itu. Aduh, berat Nyonya. Takut rusak. Saya kok. Tidak, potong Zafira tegas. Ia menatap Pak Darmawan. Pak Darmawan, gesek kartu saya. Saya beli tas ini sekarang juga. Cash. Baik, Bu. Siap. Pak Darmawan berlari ke mesin edisi kasir dengan semangat 45. Siap memproses transaksi paling bersejarah di toko itu. Zafira kembali menatap Bu Siti yang kebingungan memegang tas seharga 500 juta rupiah dengan seragam cleaning servisnya. Kontras visual itu begitu mencolok. Namun entah kenapa, terlihat begitu indah. Bu Siti, ucap Zafira, suaranya bergetar menahan emosi. Mulai hari ini, tas ini milik ibu. Mata Bu Siti membelalak lebar, hampir copot. Mulutnya menganga. Para sosialita di pojok ruangan memekik tertahan. Hah? Gila. Tapi Nyonya. Bu Siti tergagap, hampir menjatuhkan tas itu saking syoknya. Ini buat saya? Saya nggak bisa pakai tas beginian buat ngepel. Nyonya. Zafira tersenyum lebar. Ibu tidak perlu memakainya untuk mengepel. Ibu bisa menjualnya. Uangnya cukup untuk ibu naik haji, merenovasi rumah, dan menyekolahkan cucu ibu sampai sarjana. Atau ibu bisa pajang di rumah sebagai piala. Terserah ibu. Zafira mendekatkan wajahnya, menatap Bu Siti lekat-lekat. Ini adalah bukti, Bu, bahwa di mata Tuhan, dan di mata saya sekarang tangan yang kasar karena bekerja halal jauh lebih mulia daripada tangan halus yang suka menampar orang. Namun, saat Zafira hendak menyerahkan struk pembayaran yang baru keluar dari mesin edisi, tiba-tiba Pak Darmawan berlari kecil mendekat dengan wajah sedikit tegang lagi. Ia memegang ponselnya yang baru saja berbunyi. Bu Zafira. Bisik Pak Darmawan pelan, tapi nada suaranya membuat Zafira menoleh waspada. Ada telepon dari kantor pusat. Dewan Komisaris mereka baru saja melihat siaran langsung CCTV ini. Suami ibu, Pak Adhitama beliau sedang menuju ke sini. Zafira terdiam. Suaminya datang? Dan di saat yang sama, Bu Siti yang masih syok memegang tas itu tiba-tiba jatuh pingsan. Bu Siti, cepat, panggil tim medis. Zafira berteriak sembari berlutut, menyangga kepala wanita tua itu agar tidak menghantam lantai marmer yang keras. Tas merah marun yang tadi digenggam Bu Siti terlepas, tergeletak begitu saja di samping tubuh ringkihnya. Sebuah benda mati yang harganya selangit, namun tak lebih berharga dari nyawa yang sedang terancam di pelukan Zafira. Pak Darmawan langsung memerintahkan petugas keamanan untuk membawa tandu darurat. Suasana butik yang tadinya penuh dengan aura kemarahan, kini berubah menjadi kesibukan yang syarat akan rasa kemanusiaan. Zafira terus memijat telapak tangan Bu Siti yang kasar, mencoba mengalirkan kehangatan. Ibu, bangun, Bu. Ibu aman sekarang, bisiknya lembut. Hanya butuh beberapa menit bagi tim medis mall untuk menstabilkan kondisi Bu Siti. Ternyata,
Wanita itu hanya pingsan karena syok hebat dan kelelahan. Saat Bu Siti dibawa menuju ruang perawatan dengan tas Royal Lotus yang dipastikan Zafira tetap berada di pelukannya, sebuah keheningan baru menyelimuti butik Levian. Zafira berdiri perlahan, merapikan gamisnya yang kini semakin berantakan. Ia menghela napas panjang, menatap sekeliling toko yang kini terasa kosong meskipun masih banyak orang di sana. Keangkuhan Clarissa, pengecutnya Johan, dan kekerasan Asep telah sirna, meninggalkan ruangan yang indah secara visual namun terasa hambar di hatinya. Tiba-tiba, suara derap langkah yang berbeda terdengar dari pintu utama. Bukan langkah panik para staf, melainkan langkah yang berat, tenang, namun memiliki wibawa yang seolah sanggup menghentikan waktu. Sosok pria tinggi tegap dengan setelan jas hitam sempurna muncul di ambang pintu. Pak Adhitama. Ia tidak melihat ke arah tas-tas mahal, tidak menoleh pada Pak Darmawan yang kembali membungkuk 90 derajat. Matanya hanya tertuju pada satu titik, wajah istrinya. Saat ia melihat lebam merah di pipi Zafira, rahangnya mengeras, dan aura di dalam toko itu seketika menjadi begitu dingin hingga membuat para sosialita yang tersisa gemetar ketakutan. Zafira, ucapnya rendah, mendekat dan menyentuh pipi istrinya dengan jemari yang sangat lembut. Siapa yang melakukannya? Zafira tersenyum tipis, menggenggam tangan suaminya. Sudah selesai, Mas. Mereka sudah mendapatkan konsekuensinya. Lebih dari yang mereka bayangkan. Pak Adhitama menatap Pak Darmawan dengan pandangan yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun. Darmawan, pastikan semua proses hukum berjalan. Saya tidak mau mendengar alasan, maaf. Siapapun yang berani menyentuh milik saya, harus tahu apa artinya kehancuran. Zafira menggeleng pelan, mencoba meredam amarah suaminya. Sudahlah, Mas. Hari ini aku tidak hanya menghukum, tapi juga belajar bahwa tempat seindah ini bisa menjadi penjara bagi hati nurani jika kita hanya menilai manusia dari apa yang mereka kenakan. Zafira melangkah ke tengah butik, menatap para staf baru yang mulai berdatangan untuk merapikan toko. Ia menaikkan suaranya sedikit, memberikan pesan terakhir yang akan selalu diingat oleh siapapun di ruangan itu. Dengarkan saya, ujar Zafira. Mulai hari ini, butik ini akan dibuka kembali dengan aturan baru. Tidak ada lagi seleksi wajah di depan pintu. Tidak ada lagi penilaian berdasarkan pakaian. Siapapun yang masuk ke sini, apakah dia direktur atau kuli panggul, perlakukan mereka dengan hormat yang sama. Karena kita tidak pernah tahu, di balik pakaian yang paling lusuh sekalipun, mungkin tersimpan hati yang paling mulia, atau tangan yang memegang nasib kita semua. Zafira menoleh ke arah Pak Darmawan. Ganti slogan, melayani dengan hati, itu terlalu klise. Ganti dengan, menghargai manusia. Karena pelayanan tanpa penghargaan adalah kepalsuan. Dengan langkah yang mantap, Zafira melingkarkan lengannya di lengan suaminya. Ia berjalan keluar dari butik Levian, meninggalkan gemerlap tas-tas mewah yang kini tampak seperti pajangan biasa. Di luar, kerumunan pengunjung mal menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan hormat. Zafira tidak peduli lagi dengan penyamarannya yang terbongkar. Ia merasa lebih ringan. Pelajaran hari ini begitu mahal. Harga diri tidak pernah bisa dibeli di etalase toko manapun. Ia tidak terletak pada merek yang melekat di tubuh, atau pada saldo yang tercetak di mutasi bank. Harga diri adalah bagaimana kita tetap berdiri tegak saat diinjak, dan bagaimana kita tetap menunduk saat sedang berada di puncak. Sobat Dira Story, kisah Zafira mengingatkan kita bahwa roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah merendahkan siapapun hanya karena penampilannya hari ini. Karena kita tidak pernah tahu kejutan apa yang disiapkan semesta untuk kita di masa depan. Kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalan pulangnya. Sementara kesombongan hanya akan menunggu waktu untuk runtuh bersama pemiliknya. Terima kasih sudah menyimak drama storytelling ini sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dan rendah hati. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel Dira Story. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan naskah storytelling emosional dan penuh plot twist lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.